Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Uni Riva pernah menyampaikan asumsinya tentang Yesus Kristus. Namun, hal itu secara tidak langsung dibantah oleh Bapak Bambang Nursena dengan penjelasannya. Siapa Yesus sebenarnya? Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat video yang terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mulai dari video Uni Riva berikut. Nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun. Hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Ini manusia nggak sehat dong ya. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi Andi. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Berikut ini penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang Yesus sebagai Tuhan. Penjelasannya sangat luar biasa. Tentu saja mematahkan asumsi Uni Riva. Saudara, mari kita simak videonya berikut ini. Shalom Alaikum Besem Yesu Mesiha. Salam Alaikum Besem Yeshua Mashiach. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan membahas mengenai kenabian Isa Al-Masih atau kenabian Yesus Kristus. Ayat yang sering ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang di luar kekristenan. Apabila Yesus sendiri di dalam Injil dikatakan nabi, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Ayat yang dimaksud tercatat di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kira-kira kalau kata-kata itu diucapkan oleh orang-orang Nazaret yang tentu berbahasa Aram, dia pasti mengatakan Hana Yesua Nebia Demin Nazaret de Galilea. Inilah Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea. Atau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab diterjemahkan Hatta Yesu an-Nabi alladhi min Nasiratil Jalil. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret yang dari Galilea. Seperti harus kita pahami bahwa definisi Nabi dalam Islam dan Kristen itu beda. Kekristenan berasal dari Yudaisme, langsung berbeda dengan Islam. Karena kekristenan itu kitabnya juga masih sama dengan Yahudi. Perjanjian lama yang kita pakai itu di mata orang Yahudi namanya adalah Tanakh, dan kita menerima itu apa adanya. Tafsirnya bisa berbeda tetapi teksnya sama. Ini salah satu teks ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau kita buka dari sebelah kanan ya, Torah, Nevim, Ketuvim, kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan, maksudnya tulisan-tulisan suci yang lain. Diawali dari kitab Sefer Bereshit atau kitab Kejadian, Genesis. Ini kitab Yahudi, kitab Kristen ya sama bunyinya seperti ini meskipun tafsirannya beda.
Bukannya kalau dari kita kanan ke kiri. dari kanan ke kiri, karena ini bahasa Ibrani. Tapi kalau kita membaca dari kiri ke kanan, ini bahasa Yunani. Kaini diatiki, yaitu kitab Perjanjian Baru. Diawali dari Injil Matius, diakhiri dengan kitab Wahyu. Misalnya Biblos Geneseus Yesus Kristus Hiu David Hiu Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Kitab Miladi Yesus Al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Jadi berakar langsung dari Yudaisme. Sementara dalam Islam mengembangkan teologinya sendiri. Dia menerima Taurat, tetapi tentu Taurat yang digambarkan dalam perspektif Islam, wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril misalnya. Sehingga sifatnya itu menjadi dialectical relationship. Di satu pihak Islam mengakui eksistensi kitab-kitab sebelumnya, tetapi Islam mengembangkan pandangan teologis tersendiri tentang kitab-kitab Allah itu. Nah, inilah yang perlu disadari dalam dialog. Maka dalam konteks kenabian ini pun kita harus pertama-tama melihat kekristenan dari akar Yudaismenya. Kata nabi itu berasal dari bahasa Ibrani, navi, atau dengan kata sandang ha-navi, bentuknya nevim, jamak nabi-nabi, bentuk jamaknya. Nevi itu hanya pengkabar yang mengabarkan kehendak Allah, itu arti umum. Dia seorang yang mengabarkan kehendak Tuhan kepada umat. Kemudian sering juga dipakai kata haroeh, yang artinya pelihat, atau hakoseh, yang artinya pelihat. Ini misalnya muncul salah satu dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 11. Karena seorang nabi itu seorang pengabar kehendak Allah, firman-firman Allah kepada umat. Meskipun di dalam Yahudi Kristen tidak pernah dikatakan malaikat Jibril datang mendiktekan wahyu, tidak ada. Itu pemahaman Islam. Kemudian kenapa nabi disebut juga pelihat? Karena ketika dia mengabarkan kehendak Allah itu, dia diberi karunia untuk bisa melihat masa depan. Artinya bernubuat tentang masa depan, bernubuat tentang apa yang sebelumnya terjadi. Kalau orang Jawa menyebut weruh sadurunge winara. Dia tahu sebelum semuanya terjadi. Dan nabi yang berbicara atas namaku, kata Tuhan dalam kitab Taurat, dan tidak terjadi, nabi itu harus dihukum mati. Itu dalam kitab Ulangan. Itu nabi palsu. Jadi bukti kenabian itu adalah ketika dia berbicara tentang masa depan, semuanya itu terjadi. Seiring dengan kata-kata navi itu menjadi bahasa Aram juga nevia. Bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai oleh Yesus, itu berkembang sejak zamannya ulang dari pembuangan Babel. Huruf Ibrani tidak lagi ditulis di dalam ketaf Ivri, ya, seperti yang dipakai di zamannya Raja Daud, Raja Sulaiman, atau Raja Salomo, tetapi menggunakan huruf baru yang namanya ketaf Asyuri. Huruf Asyur yang dikenal akhirnya berkembang dengan huruf-huruf Ibrani modern sekarang ini. Kemudian ketika Injil diterjemahkan, ketika Perjanjian Lama diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, itu kira-kira terjadi pada abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria yang dikenal dengan Septuaginta. Di situ kata nabi diterjemahkan propetes. Kata pro itu artinya sebelum, pemi artinya bicara. Jadi nabi-nabi itu diberikan karunia untuk berbicara tentang hal yang sebelumnya terjadi. Atau makanya kalau disebut nubuat atau profesi, nubuat yang akan terjadi. Nah, kata nabi itu digunakan dalam konteks apa? Ini beragam. Jadi kalau dalam definisi Islam yang sering kita bahas itu, nabi adalah orang-orang yang menerima wahyu dari Allah dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Rasul adalah penerima wahyu-wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah tentu nabi. Pengertian Islam itu berkembang dengan teologinya tersendiri yang tentu berbeda dengan teologi Kristen yang berakar dari Yudaisme. Makanya ketika seorang muslim menerapkan kata nabi itu langsung untuk memahami Kristen, itu sumber salah paham. Misalnya Lot itu nabi, masa Lot melakukan dosa? Nabi kok berdosa? Padahal nabi itu bersifat maksum, bersifat bebas dari dosa, tidak boleh salah. Loh, definisi itu mulai kapan adanya?
Sementara dalam Yudaisme dan dalam Kristen, Lot itu bukan nabi. Ismail bukan nabi. Ismail seorang pemanah. Dia bukan nabi. Nuh tidak pernah eksplisit disebut nabi. Abraham disebut nabi satu kali saja, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 7. Ketika istrinya disenangi oleh Abimelek, karena Abraham mengatakan itu saudaranya dan Sarah juga mengatakan bahwa dia adalah saudari Abraham. Dia mendapatkan visi dari Tuhan, kembalikanlah istri dia itu, istri Ibrahim, karena dia seorang nabi. Satu kali disebutkan. Tapi nabi yang dimaksudkan dalam konteks Abraham tentu berbeda dengan nabi-nabi yang disebutkan secara umum dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Di dalam pemikiran teologi Yahudi dan yang akhirnya diterima oleh orang Kristen, nabi-nabi itu dibagi dalam dua. Yang pertama, Nevim Rishonim, nabi-nabi awal. Nabi-nabi awal itu diawali dari Samuel, Yosua dulu, baru Samuel, Nathan, Elia, Elisa. Itu nabi-nabi awal. Jadi kalau kita membaca cerita tentang Daud yang ditegur Nathan, itu nabinya Nathan, bukan Daud kan? Ketika Daud berbuat salah itu, dia berzina dengan Berseba. Pengingat yang dari Tuhan itu Nathan, Nabi Nathan. Tapi toh kalau akhirnya Daud disebut nabi, itu maknanya karena Daud juga dibimbing Tuhan. Makanya dia menulis satu kitab yang namanya kitab Mazmur, yaitu kitab Tehillim. Tehillim menjadi bahasa Arab tahlil. Tapi pemakaiannya dalam Islam dan dalam Kristen yang berbahasa Arab berbeda. Tehillim. Tehillim itu terdiri dari Mizmor. Mizmor itu yang diterjemahkan dari Mazmur di dalam bahasa Arab. Jadi memang kadang-kadang seperti kita sering bahas, istilah yang sama dipahami dalam konteks yang berbeda. Itu nabi-nabi awal. Kemudian yang kedua itu nabi-nabi akhir, Nevim Akharonim. Nabi-nabi akhir itu terdiri dari nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar itu adalah Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Ingat, nabi-nabi besar ini tugasnya spesifik, berbicara, menegur, membimbing lewat firman Tuhan, bahkan berbicara tentang masa depan. Nabi Yesaya itu nabi yang banyak sekali berbicara tentang nubuat akan hadirnya Mesias yang akan datang. Mulai kelahirannya yang dikenal dengan Emmanuel sampai kepada kematiannya yang menderita, ya. Kemudian Nabi Yeremia banyak berbicara tentang penghakiman. Itu juga dalam konteks akhir zaman. Kemudian Nabi Yehezkiel bicara tentang pembangunan kembali bait Allah di Yerusalem. Kemudian Daniel berbicara tentang dunia yang akan datang. Munculnya kerajaan-kerajaan, dinasti-dinasti. Semua itu berbicara tentang fungsi sebagai haroeh, pelihat, hakoseh, pelihat tentang masa depan. Itu nabi-nabi besar. Jadi yang kemudian adalah nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil biasanya di dalam Yudaisme dibagi dalam 12 orang. Yang pertama adalah misalnya Hosea, Amos, Yoel, Yunus, Obadiah, bukan Obadja, Obadiah, ya itu ya. Ya, Obadiah, Mika, Habakuk, Nahum, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Itu 12 nabi-nabi. Nah, inilah nabi dalam konteks iman Kristen. Kalau kita bandingkan dengan nabi dalam pengertian Islam, berbeda sekali. Adam disebut nabi, masing-masing diberi gelar alaihi salam. Terus kemudian Nuh disebut nabi, Hud itu disebut nabi. Hud itu siapa? Tidak ada dalam Alkitab. Kemudian Soleh disebut nabi. Soleh itu ada yang menafsir bahwa dia wilayahnya kepada sebuah kaum yang letaknya di dekat Madinah. Tapi ada penafsir lain yang mengatakan Soleh itu di Madain Saleh, di sekitar Palestina. Kemudian ada Nabi Luqman, Nabi Zulkifli yang oleh Buya Hamka diartikan sebagai bukan, Zulkifli itu Siddhartha Gautama menurut Buya Hamka. Kemudian Idris itu Henok itu Idris. Khidir itu tidak ada dalam Al-Quran, karena Quran hanya menyebutkan 25 nama, tetapi yang lain-lain masih ada. Khidir itu digambarkan berjumpa dengan Musa dan sebagainya dan sebagainya. Itu nabi dalam pandangan Islam. Kemudian nanti Zakaria, nabi ke-23,
Yahya, nabi yang ke-24, nabi ke-22 itu Zakaria, Yahya 23, Isa alaihissalam 24, Muhammad nabi yang terakhir kataman nabiyin nomor 25. Dan itu pandangan Islam. Tentu kita harus menempatkan dua agama ini masing-masing pada frame of reference-nya. Kita tidak bisa menilai Islam dari sudut pandang Kristen dari sudut pandang Islam. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dalam sejarah kenabian itu berporos pada sejarah keselamatan. Ini dalam pandangan Yahudi maupun Kristen. Sekalipun dengan catatan orang Yahudi akhirnya menolak klaim Kristen bahwa Yesus Kristus itu telah menggenapi seluruh kitab Taurat, nabi-nabi dan Mazmur. Tetapi artinya bahwa kitab yang dipakaikan masih sama, yaitu yang dikenal dengan Perjanjian Lama oleh orang Kristen, yang dikenal dengan Tanakh, sebutan umum yang menunjuk pada Torah, Nevim, Ketuvim, kitab Taurat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain. Digambarkan sejak zaman Adam. Sekali lagi Adam nggak pernah disebut nabi dalam Alkitab. Adam jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan mewartakan keselamatan yang akan datang. Bahwa akan ada permusuhan antara benih perempuan ini dengan iblis. Bahwa iblis akan diremukkan kepalanya, tetapi keturunan perempuan ini, Ben Ha-Ishah, keturunan dari perempuan ini akan dipatuk tumitnya. Itu gambaran tentang penyaliban. Dan saya kira ini juga disebutkan di dalam Targum Neofiti, ya. Di dalam Targum itu adalah tradisi Yahudi, itu semacam Aramaic Commentary of the Bible. Jadi komentar-komentar Aramaik, atau lebih tepat disebut terjemahan bebas dari Perjanjian Lama ke dalam bahasa Aram. Itu memang digambarkan bahwa ular yang mematuk tumit itu tidak bisa disembuhkan kecuali pada hari akhir zaman, biyume malka Mesiha, pada zaman Raja Mesias. Nah, itulah awal yang dikenal dengan proto-evangelion, yang artinya Injil pertama, the first gospel. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian sejarah keselamatan. Kemudian manusia puncak dosanya itu terjadi pada zaman Menara Babel, dan akhirnya dihancurkan pada zaman Nuh, kan begitu kan? Terus akhirnya Nuh itu menjadi bapa bagi umat yang sama sekali baru. Seolah-olah dia menjadi bapa bagi perkembangan umat yang ras sebelumnya sudah dihancurkan. Dari situ Nuh punya 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, dari situ Tuhan merencanakan munculnya seorang Mesias dari benih Abraham. Maka Abraham dipilih, dipanggil pergi ke suatu tempat yang dia sendiri belum tahu kemana. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, ya kan? Dan namamu akan menjadi masyhur. Makanya semua nubuat itu digenapi. Betapa populernya nama Abraham. Seandainya dia tidak pergi menjawab panggilan Tuhan, mungkin namanya akan tenggelam dalam kelupaan kelam kabut masa silam, ya kan? Sampai hari ini namanya selalu dirujuk oleh 3 kelompok yang mendaku sebagai keturunannya. Orang Yahudi kalau berdoa seolah tidak sah kalau tidak ada nama Abraham. Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'olam Elohe Abraham Elohe Yitzhak Elohe Yakub maken Abraham, ya kan? Terpujilah engkau wahai Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang Raja yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, perisai Abraham. Orang Kristen pun Perjanjian Baru diawali dengan pengesahan dari Abraham. Karena apa? Berkat yang terakhir itu disebut messianic blessing. Di situ dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini berkat messianik yang hanya diperuntukkan bagi keturunan Ishak. Makanya Ishak, janji yang sama olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Ismail jadi bangsa yang besar, tapi tidak pernah disebutkan berkat ini. Olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, tidak diberikan untuk Ismail. Bukan Tuhan tidak mencintai Ismail, tetapi memang Abraham, Ishak, Yakub itu adalah jalur-jalur mesianik. Makanya orang Yahudi tidak pernah berdoa Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, tidak pernah ada.
Cuman ada Elohi Abraham, Elohi Ishak, Elohi Yakub. Bukan Tuhan diskriminatif terhadap Ismail, tidak. Tapi artinya bahwa jalur keselamatan atau messianic blessing hanya melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu janji Abraham. Makanya Injil disahkan dengan kata-kata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di situ disebutkan bahwa Sefer Toledot Yesua HaMasiah ben David ben Abraham. Kitab Miladi Yesu Al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Inilah the book generation dari Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Artinya apa? Ini Injil dibuka dengan ini. Artinya keselamatan ilahi telah digenapi. Saudara kita Muslim juga mengagungkan Ibrahim. Setiap sholat kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Artinya apa? Ketiga agama rumpun Yahudi, Kristen, dan Islam yang disebut rumpun Semitik itu mengakui atau mendaku, mengklaim bahwa dialah pewaris, merekalah pewaris dari Abraham. Saya diskusi dengan teman Muslim, gara-gara klaim Abraham itu, kamilah agama Abraham yang sebenarnya. Malah bertengkar, mestinya jadi pemersatu, malah Abraham jadi sosok yang mempertengkarkan ketiganya. Itu dinamika sejarah. Nah, ketika kemudian janji itu dirunut lewat Abraham, maka nabi-nabi ini bertugas untuk merealisasikan rencana besar Allah ini, master plan ini. Makanya nabi-nabi itu ketika umatnya mulai bengkok, itu kemudian diluruskan. Dalam konteks jalur mesianik inilah disebut nabi-nabi awal, Nevim Brisonim, Nevim Akaronim. Dan kalau Abraham disebut nabi itu dalam konteks apa? Karena dia seorang pewarta kehendak Allah. Tapi lebih daripada itu, sebetulnya Abraham itu bapak bangsa. Nah, di Islam tema kenabian yang diambil itu adalah Tuhan mengirimkan utusan kepada umat yang memberontak dihantam dengan banjir. Tuhan mengirimkan utusan kepada umat, utusannya menolak dihantam dengan siksa yang lain, seperti riwayat Nabi Soleh misalnya. Itu mirip semua ceritanya. Jadi sampai batu itu mengeluarkan onta, tapi onta itu kemudian dibunuh oleh umat itu. Ini kan gambaran yang ceritanya seragam. Polanya Tuhan mengirimkan utusan, utusannya mendustakan umatnya mendustakan utusan, kemudian Tuhan menghukum. Tidak muncul Nabi Yesaya, sekalipun muncul di tafsir. Tidak muncul Nabi Yeremia, tidak muncul Nabi Yeskiel. Tapi nabi-nabi seperti Yunus muncul, karena dia juga nabi yang enggan hati menolak perintah Tuhan. Nabi-nabi ini mirip dengan perutusan Muhammad. Jadi kira-kira pesannya, nabi-nabi yang lalu sudah ditolak oleh umat mereka masing-masing dan Tuhan murka. Awas kamu jangan menolak nabi yang terakhir. Kira-kira seperti itu. Tapi cerita tentang master plan keselamatan tidak muncul dalam Islam. Nah, itulah fungsi nabi di dalam iman Kristen. Kemudian nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Kemudian kenapa Yesus disebut nabi juga? Kalau disebut nabi, kenapa harus dipertuhan, kan gitu kan? Nah, ini tema-tema yang berbeda-beda, tidak bisa dipahami secara pandangan non-Kristen, nggak bisa. Yesus disebut nabi betul, karena Mesias itu bermatra 3. Nabi, imam, raja. Kenapa Yesus disebut nabi? Karena menggenapi nubuat Musa. Nah, Musa dalam iman Yahudi lebih populer disebut Revenu, our master, guru besar, itu Musa. Jadi Musa pemberi hukum, sementara nabi-nabi yang lain itu kan mengingatkan hukum yang diberikan kepada Musa. Maka di abad ke-13, Maimonides itu mengemukakan pengakuan iman Yahudi yang mengatakan tidak ada nabi yang datang setelah Musa yang sebesar Musa itu. Itu iman Yahudi yang berbeda dengan Kristen. Tapi artinya basic kita itu dari kitab yang sama. Musa menubuatkan seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu. Nevi mihereb kame aheka kamuni yakim adonai eloheika alautismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah saudaramu,
di antara saudaramu akan yang seperti engkau Musa akan dibangkitkan Tuhan Allahmu. Yesus itu disebut nabi dalam konteks menggenapi nubuat Musa itu. Jadi Mesias itu berjabatan tiga, bermatra tiga, yaitu nabi, imam, dan raja. Nanti tema-tema ini kita akan bahas dalam episode-episode berikutnya, karena ini memang penting sekali, karena di kalangan Kristen juga istilah Yesus sebagai nabi menjadi tidak populer. Padahal kalau itu tidak dipopulerkan berarti nubuat Musa nggak tergenapi. Padahal Petrus telah mengkhotbahkan Yesus itu adalah nabi yang dinubuatkan Musa. Stefanus sebelum dia dirajam batu, dia juga berbicara tentang penggenapan Yesus sebagai nabi ini. Tentu pengertian nabi ini berbeda dengan pengertian yang dikembangkan Islam tentang kenabian. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Nanti kita bisa sambung lewat diskusi-diskusi. Sampaikan oleh Unirifa di video awal, dia membicarakan tentang Yesus, ya. Dia menyampaikan asumsinya tentang Yesus Kristus, ya. Dan pernyataannya itu secara tidak langsung yang terjawab atau dijawab oleh Bapak Bambang Nursena, diluruskan oleh beliau. Beliau menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Beliau menjelaskan bahwa Yesus adalah yang ilahi. Beliau menjelaskan bahwa Yesus sang pencipta alam semesta, pemberi hidup bagi segala makhluk, termasuk manusia. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya pribadi sangat terberkati dengan apa yang barusan dijelaskan oleh Bapak Bambang Nursena daripada asumsi daripada Unirifa gitu loh, ya. Unirifa menyampaikan narasinya di video tadi, sebenarnya itu hanya sekedar asumsi karena dia tidak mengerti tentang firman Tuhan. Dia tidak mengerti Alkitab. Ya, dia tidak paham Alkitab. Dia hanya berasumsi ya, bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, Kristen menyembah manusia dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi itu berdasarkan ketidakpengetahuannya tentang Alkitab. Tetapi lebih memberkati atau lebih tepat apa yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Nursena. Ya, beliau dengan gamblang menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah ilahi. Kenapa Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan? Karena Yesus sang pemberi hidup, sang firman yang telah datang ke dunia ini, yang telah menjadi manusia, sebagaimana firman Tuhan ya menyampaikan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan dalam Alkitab juga, ya, Yesus berkali-kali ya menyatakan diri sebagai Tuhan. Ya, dia mengungkapkan identitasnya sebagai yang ilahi, bahkan juga dari apa yang dia lakukan, misalnya dari mukjizat-mukjizat yang dia perbuat. Saudaraku dalam Tuhan, setelah menonton kedua video tadi, apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Ya, apakah saudara setuju dengan Unirifa? Atau sebaliknya, saudara setuju dengan Bapak Bambang Nursena? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar di bawah ini. Nah, saudara dalam Tuhan, kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang menimpa kehidupan kita, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, mari kita tetap semangat dan mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita alami hari-hari ini, dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan, hidup dalam Kristus, dan orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita tetap semangat, mari kita sukacita, dan mari kita tetap optimis bahwa yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian kita.
Saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.